Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Putri Andaini sebagai moderator dan pemateri 1, kemudian pemateri 2, Dora Oktaviali, dan pemateri ketiga, Justina Renjani, dan pemateri keempat yaitu Anissa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang untuk mengetahui respon dasar hewan. Yang kedua, untuk mengetahui bahasan tentang akumulasi. Respon dasar hewan. Respon dan adaptasi perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Kemudian, respon hewan terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat reaktif, artinya respon itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi dan perubahan lingkungan berlaku. Yang ketiga, misalnya ayam mencari tempat yang teduh ketika hujan turun. Respon-respon seperti itu merupakan respon yang untuk semua anggota spesies. Kemudian, menurut Armidiprata tahun 1992, dikenal 3 macam respon dasar hewan untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan, yaitu yang pertama, respon reversible, yaitu sederhana atau perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Yang kedua atau B, respon tak reversible, yaitu respon perkembangan atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon. Kemudian perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Baik, sekian materi 1 dari saya dan selanjutnya. Baiklah, saya Dora Oktaviali. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu Kendrick pada tahun 1969 mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu semu atau masking, letal atau letal, berarah, direktif, pengontrolan, dan defisien. Semu atau masking modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Sebagai contoh RH, relatif humidity atau kelembaban relatif. Yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh sehingga hewan berdarah panas mampu bertahan pada iklim yang sangat hangat. Letal. Faktor lingkungan menyebabkan kematian seperti misalnya suhu yang terlalu panas dan terlalu dingin. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya Justina Renjani dengan NPM 18010020. Di sini saya akan melanjutkan materi pengklasifikasian respon dasar hewan menurut Kendrick. Yang selanjutnya yaitu ada berarah. Faktor lingkungan menyebabkan orientasi tertentu, misalnya burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin dan kembali ke utara pada saat musim semi atau panas untuk berbiak. Yang berikutnya yaitu ada pengontrolan. Faktor tertentu dapat mempengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke reaksi. Sebagai contoh, suhu lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap metabolisme, sekresi, dan lokomosi hewan. Yang berikutnya itu ada defisien. Defisiensi suatu faktor lingkungan adalah habitat tertentu, dapat mempengaruhi aktivitas atau metabolisme hewan. Sebagai contohnya, jika oksigen ada atau tidak ada pada tekanan rendah atau membatasi aktivitas hewan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu mengenai aklimatisasi, di mana aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi diri suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru yang akan dimasukinya.
Biasanya, hewan yang hidup pada suatu tempat atau tempat yang baru akan berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Ada dua macam aklimatisasi, yaitu aklimatisasi terhadap dingin dan aklimatisasi terhadap panas. Berikut grafik suhu tubuh ternak. Berdasarkan gambar di atas, antara daerah A pada gambar merupakan daerah nyaman, comfort zone, kondisi di mana ternak dapat tumbuh, berproduksi, dan berproduksi secara penuh. Produksi panas dan suhu tubuh ternak tidak berubah pada kondisi lingkungan yang nyaman. Pada kondisi nyaman, produksi panas seimbang dengan panas yang hilang, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan panas di dalam tubuh ternak, dan fungsi fisiologis ternak berjalan sempurna. Keadaan suhu nyaman ini sangat sulit ditentukan di lapangan kecuali di kamar fisiologis atau grow chamber, di mana suhu udara dan unsur-unsur kimia yang lain dapat diatur. Keadaan suhu lingkungan B -B termasuk daerah suhu netral atau zone thermouterality. Pada selang suhu tersebut, ternak tumbuh, berproduksi, dan bereproduksi cukup baik. Suhu tubuhnya tetap stabil, demikian pula reproduksi panasnya. Fungsi fisiologis tubuh pada selang suhu tersebut masih bekerja normal. Demikian pula kerja enzim dan ABCD. Titik B merupakan batas suhu kritis ke perubahan suhu lingkungan yang tabel yang lebih rendah. Titik B merupakan batas suhu kritis ke perubahan suhu yang lebih tinggi. Keadaan suhu di bawah titik B merupakan suhu di mana ternak sudah mengalami cekaman dingin. Sebaliknya, suhu di atas titik B merupakan suhu di mana ternak mengalami cekaman panas. Daerah dengan rentan C sampai C aksen merupakan daerah penyesuaian diri baik terhadap cekaman dingin maupun cekaman panas, atau zone home thermi. Pada selang suhu penyesuaian diri ini, ternak masih dapat bertahan hidup walaupun sudah mengalami cekaman panas atau dingin. Suhu titik rendah dan titik tinggi di mana makhluk hidup masih bisa bertahan ternyata berbeda-beda, tergantung pada sifat tabel C makhluk hidup tersebut. Pada suhu lingkungan terendah dan tertinggi yang mampu diatasi oleh makhluk hidup disajikan pada tabel di bawah ini. Berikut adalah batas suhu lingkungan terendah dan perbedaan suhu tubuh dengan suhu lingkungan yang masih dapat diatasi oleh makhluk hidup. Di sini ada beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, tikus, burung gereja, ayam, dan bebek. Yang pertama ada manusia. Suhu lingkungannya -1. Gradien suhu antar suhu tubuh dengan lingkungannya yaitu 38. Kemudian ada tikus. Suhu lingkungannya -25. Sedangkan gradien suhu antara suhu tubuh dengan lingkungan yaitu 65. Kemudian ada burung gereja, ada -30. Gradien suhu antara suhu tubuh dengan lingkungannya yaitu 70. Kemudian ada ayam, -45. Yang gradien suhu antar suhu tubuh dengan lingkungannya yaitu 85. Kemudian ada bebek, suhu lingkungannya yaitu -100. Sedangkan gradien suhu antar suhu tubuhnya dengan suhu tubuh lingkungannya yaitu 140. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.